Waspadai gangguan jin. Kali ini, Rashid akan bercerita bagaimana tanda-tandanya jika seseorang itu terkena gangguan jin. Simak videonya sampai akhir ya. Jin diciptakan Tuhan berdampingan dengan manusia. Hanya saja dunia mereka berbeda. Manusia di dunia nyata, sementara jin berada di dunia yang tak terlihat oleh mata. Bukti adanya jin dapat dideteksi sejak dini. Caranya, kita merasakan hal-hal yang setiap saat bisa terjadi di luar kewajaran hidup manusia. Ini tanda-tandanya. Tanda-tanda pada waktu tidur. Yang pertama, sangat susah tidur pada waktu malam. Kalaupun dapat tidur, harus bersusah payah. Yang kedua, rasa cemas dengan sering terbangun pada waktu malam. Yang ketiga, mimpi yang buruk atau mimpi melihat sesuatu yang menakutkan, serta ingin memekik untuk meminta pertolongan akan tetapi tidak sanggup. Yang keempat, mimpi yang sangat menyeramkan. Yang kelima, mimpi melihat berbagai macam jenis binatang seperti melihat kucing, anjing, unta, ular, singa, serigala, atau tikus. Yang keenam, gigi geraham yang berbunyi pada waktu tidur. Yang ketujuh, tertawa, menangis, atau memekik pada waktu tidur. Yang kedelapan, berperasaan sedih pada saat tidur. Yang kesembilan, berdiri serta berjalan ketika tidur tanpa sadar. Kesepuluh, mimpi seolah-olah akan jatuh dari tempat tinggi. Yang kesebelas, mimpi sedang berada di kuburan di tempat pembuangan sampah yang mengerikan. Yang kedua belas, bermimpi melihat orang sangat aneh seperti sangat tinggi, sangat-sangat pendek, atau sangat hitam. Yang ke-13, bermimpi melihat hantu. Kemudian, ini adalah tanda-tanda pada waktu sadar dan terjaga. Yang pertama, kepala selalu pusing, yang tidak disebabkan oleh penyakit pada mata, telinga, hidung, gigi, tekak, atau perut. Padahal, kita sudah datang ke dokter, tapi dokter tidak menemukan ada penyakit di tubuh kita. Yang kedua, selalu lupa zikir Allah, sholat, dan ketaatan lainnya. Yang ketiga, pikiran kacau, selalu lesu, malas, dan syaraf yang tersumbat. Yang keempat, rasa sakit yang salah satu anggota badan dirasakan. Sedangkan seperti Rashid sampaikan tadi, dokter tidak ada yang bisa mendiagnosanya dan memang tidak ditemukan penyakit di dalam tubuhnya. Berikut ini macam-macam gangguan jin. Yang pertama, gangguan sepenuhnya, yaitu jin mengganggu seluruh badan seperti orang mengalami berbagai macam syaraf yang tersumbat. Yang kedua, gangguan sebagian badan di mana jin mengganggu salah satu dari anggota badan seperti tangan, kaki, atau lidah. Yang ketiga, gangguan yang terus-menerus, yaitu jin terus berada dalam tubuh seseorang sehingga memakan waktu yang sangat lama. Yang keempat, gangguan seketika, yaitu tidak lebih dari beberapa detik seperti seseorang yang mengalami mimpi buruk. Kemudian inilah beberapa penyebab gangguan jin. Yang pertama, jin lelaki kadangkala jatuh cinta kepada perempuan dan kadangkala jin perempuan jatuh cinta kepada lelaki. Yang dimaksud adalah manusia. Jadi, ada beberapa golongan jin laki-laki dan perempuan mencintai, menyukai manusia. Yang kedua, karena perbuatan manusia terhadap mereka, walaupun itu tidak sengaja, seperti menumpahkan sesuatu atau air panas dari tempat yang tinggi. Yang ketiga, kezaliman yang dilakukan oleh makhluk jin kepada manusia tanpa sesuatu sebab tertentu. Jin tidak dapat mengganggu manusia kecuali manusia itu dalam keadaan sangat marah, sangat takut, sangat lalai, dan mempunyai nafsu syahwat yang tinggi. Lalu, apa sebab-sebab seseorang bisa kerasukan jin? Kadang-kadang, terjadinya gangguan jiwa kepada manusia karena syahwat, hawa nafsu, dan mabuk cinta. Keadaan ini sama seperti yang dialami manusia. Ada pula karena manusia dan jin melakukan perkawinan serta mempunyai anak. Perkara yang demikian banyak terjadi dan banyak ulama membicarakannya. Berlakunya perkara tersebut adalah disebabkan kebencian atau pembalasan oleh karena ia disakiti oleh sebagian manusia. Atau makhluk jin ini menyangka bahwa sebagian manusia sengaja menyakitinya dengan cara mengencengi mereka, menumpahkan air panas, atau membunuh mereka padahal manusia tidak mengetahuinya. Di kalangan makhluk jin juga ada yang bodoh, ada yang zolim,
sehingga mereka menjatuhkan hukuman dengan cara yang tidak patut. Keadaan ini sebagaimana juga yang kita jumpai dalam kehidupan manusia, yang mana ada pula manusia yang bodoh. Jika keadaan tersebut terjadi, perbuatan yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang keji dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara jin merasuki tubuh manusia? Jin adalah sejenis makhluk berwujud udara, sedangkan manusia memiliki lubang bulu roma. Karena itulah, dia dapat masuk ke dalam tubuh manusia dari bagian manapun juga. Makhluk jin diciptakan dari zat sejenis udara, sebagaimana firman Allah. Dan Allah menciptakan jin dari api yang menyala. Quran, Surat Ar-Rahman ayat 15. Ibnu Abbas berkata, dari ujung nyalanya api, sedangkan ujung nyalanya api adalah merupakan udara panas yang keluar dari api. Ketika jin masuk ke dalam tubuh manusia, makhluk ini langsung menuju ke otak. Melalui otak, ia dapat mempengaruhi bagian mana saja yang dia sukai dari tubuh manusia. Para dokter telah mengkaji dan membuktikan bahwa orang yang terkena penyakit kerasukan jin memiliki gelombang otak yang sangat halus dan sangat aneh yang ada di dalam otaknya. Ditambah lagi dengan keterangan dari orang yang ahli tentang cara pengobatan orang kerasukan jin, bahwa jin memberitahunya mereka berada di otak manusia. Bagaimana berlindung dari gangguan jin? Yang pertama, senantiasa berzikir dan bertakarub kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Bila seseorang semakin bertambah dekat dengan Allah, maka syaitan, jin akan semakin menjauhinya. Yang kedua, mengucapkan bismillah pada setiap kesempatan, yaitu ketika hendak memulai pekerjaan, bepergian, makan, apapun dimulai dengan kalimat bismillah. Yang ketiga, berzikir kepada Allah pada waktu-waktu tertentu, seperti zikir pagi dan petang, ataupun di saat-saat tertentu seperti ketika sholat tahajud. Yang keempat, tidak membunuh ular yang telah masuk ke dalam rumah, kecuali telah memohon kepada Allah agar ia keluar dari rumah. Yang kelima, tidak mendengar nyanyian ataupun seruling yang dapat mengundang syaitan dan menimbulkan perbuatan zina. Karena sesungguhnya beberapa nyanyian atau suling atau alat musik itu sebenarnya seperti ritual memanggil mereka. Yang keenam, tidak memandang wanita dengan penuh nafsu dan juga tidak berdua-duaan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Yang ketujuh, hindarkan dari melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu adalah senjata ampuh bagi syaitan untuk mengganggu manusia. Alhamdulillah, itulah beberapa tanda-tanda gangguan jin pada diri kita. Semoga kita semua, Rashid dan sahabat semua, bisa melaksanakan amal ibadah yang dapat membentengi diri kita dari gangguan-gangguan jin. Dan insya Allah menjadikan kita penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Amin amin ya Rabbal Alamin.